Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam Ujar Unpam Mengajar. Bagaimana kabar teman-teman? Semoga sehat semua ya, dan jangan lupa tetap semangat. Saya Ade Holiso SPD MPD dari Prodi Pendidikan Ekonomi akan menemani Anda sekalian dalam mempelajari materi sejarah sistem ekonomi Indonesia. Materi ini akan disajikan sampai beberapa video ke depan, jadi jangan sampai terlewatkan. Pada pertemuan kali ini, materi utama yang akan kita pelajari adalah macam-macam sistem ekonomi yang pernah dianut oleh bangsa Indonesia. Sebelum kita masuk dalam pembahasan materi, terlebih dahulu kita review atau mengingat sejarah sistem perekonomian di Indonesia. Di negara Indonesia, secara total sudah ada 4 perubahan sistem ekonomi dari masa penjajahan hingga sekarang. Sistem ekonomi Indonesia yang pertama kali diterapkan adalah sistem ekonomi liberal. Lalu, sistem ekonomi Indonesia mengalami perubahan dari yang awalnya ekonomi liberal menjadi sistem ekonomi etatisme atau komunis, di mana seluruh sistem ekonomi ini diatur dan dikuasai oleh pihak negara, baik itu dalam aspek sosial, ekonomi, ataupun politik. Selanjutnya, masa demokrasi ekonomi terjadi pada tahun 1967 hingga tahun 1998 atau pada masa pemerintahan Orde Baru yang kala itu dipimpin oleh Bapak Soeharto. Kemudian terakhir atau sampai saat ini, sistem ekonomi Indonesia menggunakan sistem ekonomi Pancasila atau disebut dengan sistem ekonomi kerakyatan. Pemerintah sudah menetapkan PPKM, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Selalu terapkan 3M. Tetap belajar dari rumah, bekerja dari rumah, dan belanja kebutuhan Anda dari rumah. Jika tidak mendesak, jangan keluar rumah. Hindari kontak dengan orang lain. Sayangi diri Anda dan keluarga. Indonesia sebagai negara dengan penduduk yang banyak memiliki sistem perekonomian sendiri, seolah tidak ingin terpengaruh sistem ekonomi negara-negara kapitalis maupun sosialis. Indonesia rupanya membangun suatu sistem yang didasarkan pada prinsip sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Kemudian, seperti apakah sistem ekonomi yang dianut oleh bangsa Indonesia? Berbeda dari Amerika Serikat dengan sistem ekonomi liberalnya dan Rusia dengan sistem ekonomi sosialnya, Indonesia saat ini menganut sistem ekonomi kerakyatan yang sebelumnya berasal dari sistem ekonomi demokrasi. Bu, anaknya kenapa?
anak saya sering pucat dan lesu. Ada baiknya dicek ke fasilitas kesehatan, Bu. Bisa jadi gejala seperti yang dialami anak ibu bukan pucat lesu biasa. Talasemia punya gejala pucat dan lesu, bahkan kadang tidak bergejala sama sekali. Dan kalau talasemia tidak cepat ditangani, akibatnya bisa serius, Bu. Cek kesehatan itu penting, supaya kita bisa merencanakan masa depan kita. Yuk cek kesehatan sekarang. Hai semua, pada tahu nggak penyakit apa yang masuk di jajaran perawatan termahal? Jawabannya adalah talasemia. Talasemia adalah penyakit tidak menular yang berupa kelainan darah turunan, di mana usia darah merah lebih pendek dari normal. Jadi, sel darah merah mudah rusak dan penderita harus transfusi darah seumur hidup. Talasemia diturunkan kalau pembawa gen punya anak dengan sesama pembawa gen juga. Makanya, deteksi dini deh, biar tahu kita punya gen talasemia apa enggak. Pembahasan pertama adalah sistem ekonomi liberal. Pada perjalanannya, Indonesia awalnya juga menganut sistem ekonomi liberal, yang mana seluruh kegiatan ekonomi diserahkan kepada masyarakat. Kemudian sistem ekonomi ini berlangsung dari tahun 1950 hingga tahun 1957. Artinya, beberapa tahun setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945. Saat itu, perubahan kabinet yang sering sekali terjadi berdampak negatif pada lemahnya ekonomi di Indonesia. Kemudian, yang kedua adalah sistem ekonomi sosialis. Seiring waktu berjalan, ada masanya di mana pengaruh komunisme masuk ke Indonesia, tepatnya era PKI atau Partai Komunis Indonesia. Kala itu sistem ekonomi berubah total dari sistem ekonomi liberal menjadi sistem ekonomi etatis atau sosialis atau disebut juga dengan komunis. Kemudian yang ketiga adalah demokrasi ekonomi. Setelah Orde Lama runtuh dan berganti dengan Orde Baru, sistem ekonomi Indonesia kembali mengalami perubahan. Saat itu, sistem ekonomi Indonesia berubah dari sosialis komunis menjadi demokrasi ekonomi. Sayangnya, sistem demokrasi ekonomi hanya terjadi pada Orde Baru. Demokrasi ekonomi terjadi pada tahun 1967 hingga tahun 1998 atau pada masa pemerintahan Orde Baru yang kala itu dipimpin oleh Bapak Soeharto. Pada masa ini sistem ekonomi Indonesia menganut sistem ekonomi campuran yang di dalamnya terdapat campur tangan pemerintah bersama masyarakat yang turut serta dalam meningkatkan kegiatan ekonomi. Kemudian yang terakhir adalah ekonomi kerakyatan pada era reformasi. Pada tahun 1998 hingga saat ini, sistem ekonomi Indonesia menggunakan sistem ekonomi Pancasila atau kerakyatan. Sistem ekonomi ini adalah bentuk pengembangan dari sistem ekonomi campuran. Koperasi contohnya adalah salah satu wujud dari diterapkannya sistem ekonomi Pancasila yang berlandaskan pada pilar ekonomi kerakyatan yang berasaskan kekeluargaan. Talasemia adalah penyakit kelainan darah, di mana umur darah 2-4 kali lebih pendek dibanding darah normal. Penyebabnya karena hemoglobin tidak terbentuk dengan sempurna, sehingga sel darah merah menjadi mudah rusak dan penderita mengalami kekurangan darah. Akibatnya, penderita harus mendapat transfusi darah secara rutin selama seumur hidup. Jika satu orang bisa donor darah 4 kantong dalam 1 tahun, setidaknya dibutuhkan 12 orang untuk mencukupi kebutuhan darah penderita talasemia selama 1 tahun. Faktanya, setiap 250 ml darah yang ditransfusikan akan membawa sekitar 250 mg zat besi.
Sedangkan untuk kebutuhan normal tubuh hanya 1-2 mg per hari. Akibatnya, terjadi penumpukan zat besi dalam tubuh dan bisa menyebabkan gagal jantung, pembekakan hati, dan limfa. Setiap 3 jam ada 1 anak yang menderita talasemia. Dalam 1 tahun diperkirakan akan ada 2.500 anak yang menderita talasemia. Angka ini akan terus bertambah setiap tahunnya. Diperkirakan tahun 2020 nanti lebih dari 20.000 anak Indonesia menderita talasemia. Ini 2 kali lipat dari jumlah kelahiran bayi di Indonesia setiap hari, atau hampir 4 kali lipat dari jumlah penderita talasemia saat ini. Talasemia terbagi menjadi 2, talasemia mayor dan talasemia minor. Talasemia mayor adalah orang yang menderita penyakit talasemia, sedangkan talasemia minor hanya sebagai pembawa gen talasemia dengan gejala anemia ringan, sehingga mereka tidak perlu pengobatan talasemia. Secara fisik, pembawa talasemia tidak dapat dibedakan dengan manusia yang memiliki sel darah normal. Mereka bisa bekerja, menikah, dan melakukan aktivitas lainnya, bahkan mampu mendonorkan darah. Talasemia bisa dicegah dengan cara menghindari pernikahan sesama pembawa talasemia. Bagaimana cara mendeteksinya? Satu-satunya jalan adalah dengan screening darah untuk mengetahui apakah normal atau pembawa talasemia. Bagaimana mekanisme penurunannya? Talasemia diturunkan dari orang tua kepada anaknya. Jika sesama talasemia mayor menikah, mereka akan melahirkan 100% anak talasemia mayor. Jika talasemia mayor menikah dengan pembawa talasemia, maka akan melahirkan 50% anak talasemia mayor. Jika sesama pembawa talasemia menikah, maka akan melahirkan 25% anak talasemia mayor. Akan tetapi, jika pembawa talasemia menikah dengan pasangan normal, maka tidak akan melahirkan anak talasemia mayor. Begitu juga jika talasemia mayor menikah dengan pasangan normal. Di Indonesia, 6-10 dari 100 orang adalah pembawa talasemia. Jika penduduk Indonesia berjumlah 200 juta jiwa, maka ada 20 juta orang pembawa talasemia. Ini setara dengan jumlah penduduk Yogyakarta 7 kalinya. Fenomena pembawa talasemia di Indonesia seperti gunung es. Masih sedikit yang sudah terdeteksi, sisanya masih banyak yang belum diketahui. Ayo, screening darahmu sekarang. Baiklah teman-teman, setelah penjelasan dari materi sejarah perekonomian di Indonesia tadi, pastinya sudah lebih paham dong ya. Untuk lebih meyakinkan lagi, teman-teman bisa menjawab soal berikut ini. Menurut teman-teman, apa sih latar belakang dipilihnya sistem ekonomi kerakyatan oleh bangsa Indonesia? Saya Dr. Risa Broto Asmoro. Berikut tips menjadi wisatawan yang aman COVID-19 dan bertanggung jawab melindungi sesama. Pertama, selalu siapkan masker cadangan, hand sanitizer, dan tempat menyimpan masker sebelum berpergian. Kedua, ikuti protokol kesehatan yang diterapkan di tempat wisata yang kita kunjungi. Suhu badan harus di bawah 37,3 derajat Celcius. Mencuci tangan memastikan ribuan kuman yang ada di tangan kita mati dan tidak bisa menyebar lebih luas. Memakai masker dan menjaga jarak adalah cara terbaik untuk menekan resiko penularan COVID-19. Ketiga, ingatkan juga wisatawan lain untuk melakukan hal yang sama. Ingatkan mereka agar patuhi protokol kesehatan dengan lengkap. And for those who come from abroad, we welcome you with open hand, open heart, and open mind. Do please respect each other, care for each other, protect each other, and be a responsible guest. Follow the health protocols applied in Bali. It is meant to protect you, me, and the community. Bali is for you, for me, and for all of us. Salam sehat dari saya, sampai jumpa.
apa yang dilaksanakan pemerintah saya dukung luar biasa. Dan saya mengharapkan masyarakat kita seluruhnya divaksinasi. Soalnya saya yakin sekali dengan diberikan bantuan vaksinasi, senang sekali. Teman-teman semuanya ya, apalagi yang lansia, yang muda, itu kan wajib kita sebagai umat dan sebagai masyarakat, mari kita ikuti aturan vaksin itu baik. Saya sendiri sudah vaksin 2 kali, saya sehat. Mari kita taklukkan pandemi COVID-19. Sukseskan vaksinasi, tetap disiplin protokol kesehatan terutama 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Kesehatan pulih, ekonomi bangkit. Ayah, Ibu pergi dulu ya. Arisan sih emang seru, tapi resiko berkerumunnya itu loh. Walaupun sudah divaksinasi, protokol kesehatan kudu tetap dijaga. Benar, hindari kerumunan. Ingat protokol kesehatan. Ayah nggak pakai masker? Ayah kan udah divaksinasi. Ayah, walaupun sudah divaksinasi, tapi protokol kesehatan tetap kudu dilaksanakan. Nih, pakai. Ayo. Benar, tetap pakai masker. Ikuti protokol kesehatan. Sore Mas, sore Kak. Cuci tangan dulu, ganti baju. Jangan sampai bawa virus dari luar kamu. Tuh, dengerin. Loh, Mas sama Kakak kan sudah divaksinasi. Walaupun sudah divaksinasi, tapi protokol kesehatan tetap kudu dilakukan. Benar, walau sudah vaksinasi, protokol kesehatan harus tetap dilaksanakan agar Anda dan saya tetap terlindungi. Tetap disiplin dengan protokol kesehatan 5M. Masih ada yang khawatir divaksinasi. Iya Pak kata orang-orang kalau habis divaksinasi suka demam, kemerahan, bengkak di tangan nih. Tapi itu kan cuma sementara Pak, nanti juga hilang sendiri. Emangnya sampean udah divaksinasi? Nah, masih takut sama efek samping? Jangan khawatir, umumnya setelah vaksinasi akan timbul reaksi, itu merupakan hal yang wajar. Namun biasanya bersifat ringan dan sementara. Setelah vaksinasi, jika terjadi nyeri, bengkak, atau kemerahan di tempat suntikan, kompres dengan air dingin. Jika demam, kompres atau mandi dengan air hangat. Perbanyak minum air putih dan istirahat, serta minum obat sesuai anjuran. Laporkan semua reaksi atau keluhan yang dialami setelah vaksinasi ke nomor yang tertera di kartu vaksinasi. Ayo divaksinasi, tak perlu khawatir, vaksin yang digunakan aman dan berkualitas. Bersama akhiri pandemi dengan vaksinasi, karena kan kita hadapi masa depan sehat, harapan kita semua. Jangan ragu, ayo bersama selamatkan negeri dengan vaksinasi. Jadi, setelah kita membahas materi mengenai sejarah sistem ekonomi di Indonesia, dapat disimpulkan bahwa
Indonesia menganut sistem ekonomi berlandaskan kerakyatan, setelah sebelumnya menganut sistem ekonomi liberal, sosialis, serta demokrasi. Kenapa dipilih sistem ini? Karena sistem ekonomi Pancasila atau kerakyatan mampu membantu kesejahteraan rakyat, khususnya kesejahteraan para pelaku UKM yang menyerap sebagian besar tenaga manusia. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang tahun 1992 pada pasal 3 yang di dalamnya dijelaskan bahwa tujuan koperasi adalah untuk mensejahterakan anggotanya serta turut serta dalam membangun tatanan perekonomian negara agar mampu mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur. Pengelolaan sistem ekonomi ini dilakukan berdasarkan hasil musyawarah yang dilakukan oleh perwakilan rakyat. Demikianlah sesi materi hari ini dari saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ujar.